Teras Cihampelas, sebuah mega proyek yang dibangun dengan konsep skywalk sepanjang 450 meter membentang di atas Jalan Cihampelas. Bahkan proyek yang dibangun di era kepemimpinan Ridwan Kamil pada tahun 2017 itu disebut Presiden Jokowi sebagai model penataan pedagang kaki lima atau PKL yang baik dan contoh penataan kota yang baik. Sayangnya proyek tersebut mangkrak hingga tahun 2024 ini. Lokasi yang dijadikan destinasi wisata tersebut kini seperti mati segan dan hidup tak mau. Kurang lebih 200 PKL direlokasi ke Teras Cihampelas, namun banyak pedagang yang memutuskan untuk meninggalkan kiosnya karena sepi pengunjung, bahkan beberapa fasilitas yang dibangun sudah rusak dan tak terurus. Hingga akhirnya semua PKL yang berjualan di atas Teras Cihampelas telah sepakat turun dan berjualan kembali di pinggir Jalan Cihampelas. Padahal anggaran yang digunakan untuk mega proyek Pemkot Bandung tersebut cukup besar. Tahap 1 pembangunan dengan anggaran 48 miliar dan tahap kedua 28 miliar dengan total konstruksi baja. Dua proyek itu mencapai 700 meter. Setelah mangkrak selama 4 tahun, akhirnya tahap 2 pun diresmikan pada September 2023 oleh Emma Sumarna yang saat itu menjabat sebagai PLH Wali Kota Bandung. Komitmen awal pembangunan selain sebagai penataan PKL untuk lebih baik dan juga destinasi wisata Kota Bandung, Teras Cihampelas juga dibangun Ridwan Kamil sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan di kawasan tersebut. Pasar sekaligus pemerhati tata kota Frans Ari Prasetyo menilai Teras Cihampelas akan ramai dengan sendirinya jika memang ada fungsinya. Sepinya pengunjung mengindikasikan Teras Cihampelas tidak berfungsi sebagaimana skywalk pada umumnya dibangun. Frans menyebutkan Teras Cihampelas secara konsep ada sesat logika. Ia juga mengkritik pemerintah merelokasi PKL ke atas skywalk. Kalaupun PKL akan diatur, seharusnya direvitalisasi bukan direlokasi. Frans juga membeberkan pembangunan skywalk tidak termaktub pada rencana tata ruang wilayah Kota Bandung 2011 sampai 2031. Adalah pertama skenario menghilangkan kemacetan. Tapi kan tetap macet ketika itu. Jadi menghilangkan kemacetan di jalur itu kan Jalan Cihampelas itu jalan sekunder. Kalau memang dia macet, berarti kan harus ada skenario yang lain tentang misalnya tata regulasi transportasi dan lain-lain, itu kan bisa diskenariokan. Nggak mention juga untuk skenario kemacetan. Terus yang kedua misalnya skenario besarnya ya, untuk memindahkan pedagang yang tadinya di wilayah di tataran bawah di jalan itu untuk wilayah ke atas. Pertanyaan saya selanjutnya adalah memindahkan pedagang sekitar 200 orang pedagang dengan biaya infrastruktur mendekati hampir 47 miliar, itu setiap pedagang seperti disubsidi 300 juta gitu ya. Semua pedagang juga mau kalau kayak begitu. Pedagang di Cicadas, pedagang di Kosambi juga mau kalau kayak gitu kan. Jadi nggak rasional juga untuk itu. Terus di mana ada skywalk itu dia secara technically skywalk itu dia bukan untuk berada di atas jalan. Dia harusnya menghubungkan antara cross. Dia jalan yang lain dengan jalan yang lain gitu loh. Atau gedung yang lain dengan gedung yang lain. Itu dia menghubungkan satu fasilitas dengan fasilitas yang lain. Dia bukan berada di satu linear dengan jalan gitu loh. Dan untuk apa juga itu dibangun? Jadi misalnya kalau skywalk itu yang lebih pantas dibuat ya, itu di perapatan Soekarno-Hatta. Gitu loh. Perapatan Soekarno-Hatta di Kiara Condong atau perapatan Muhammad Toha. Itu lebih pantas dibuat skywalk karena orang susah nyebrang, kecepatan kendaraan tinggi. Itulah skywalk berguna gitu loh. Bukan di atas yang hanya untuk jalan-jalan gitu ya. Nah, itu misalnya dari rencana desain itu. Terus kemudian kita juga mesti lihat bahwa skywalk ini kan infrastruktur yang sangat berat. Ya, sangat berat. Dia menggunakan tiang-tiang pancang yang ditanam di materialnya lumayan berat, ditanam di tanah. Sedangkan wilayah Cihampelas kita kan tahu, daerah Cihampelas itu masuknya Bandung Utara. Kawasan Bandung Utara itu dia identik dengan patahan Lembang, yang dia pergeseran di wilayah tanah bawah itu cukup tinggi. Jadi cukup rentan dan berbahaya sebenarnya, gitu loh. Daerah patahannya rawan bencana, gitu loh. Nah itu dibangun infrastruktur yang sangat berat. Itu nggak boleh sebenarnya. Terus kedua adalah tiang-tiang panjang skywalk itu dia berada di
di antara tengah pohon-pohon besar. Ya, pohon-pohon besar yang selama ini menjaga kawasan Ciamplas itu tetap asri ya, tetap hijau dan tetap dia memiliki daya tahan untuk ini bencana cukup kuat lah. Jadi secara alamiah dia menyiapkan dirinya sendiri sudah menjadi wilayah yang mitigasi terhadap bencana. Pohon-pohon besar ini akar-akarnya dipotong di bawah untuk dia menancapkan tiang-tiang pancang. Berarti kalau akar-akarnya dipotong, daya cengkram pohonnya berkurang. Ketika daya cengkram pohon berkurang, maka ya saya nggak tahu ya. Ada kemungkinan bahwa pohon bisa tumbang gitu ya, sangat berbahaya gitu loh. Daya serap air berkurang drastis gitu loh. Karena adanya betonisasi di wilayah itu yang sebenarnya nggak bisa. Terus karena dia infrastruktur besar, daya kompaksi lahan juga sangat berpengaruh. Daya tekanan lahar terhadap misalnya sumber air permukaan. Kita bisa cek misalnya warga di situ akan kesulitan air karena kompaksi tekanan lebih besar, sumber air permukaan dia berkurang. Dan daya serap permukaan juga semakin berkurang gitu loh. Nah, itu ya banyak hal, banyak pertimbangan yang tidak pantas sebenarnya. Saya bilang tidak pantas untuk pembangunan skywalk hanya untuk pengorbanannya nggak sebanding ya. Pengorbanannya nggak sebanding. Alam warga segala Alam macam. warga dan awal-awalnya pedagang akan sangat senang. Iya. Ya namanya juga pedagang, ketika dia diberikan fasilitas dia akan sangat senang. Tapi dengan budget yang sangat besar sekitar 47 miliar, satu tiangnya berharga 1,2 miliar gitu ya. Itu untuk apa? Infrastruktur untuk apa gitu. Banyak hal lain yang bisa alokasi anggarannya bisa dipergunakan untuk hal lain yang lebih berguna, lebih bermanfaat oleh publik. Lebih langsung dibanding hanya untuk sekitar mengelaborasi 200 atau sekitar 200 lebih pedagang gitu loh. Dan buktinya pedagang juga sekarang nggak mau lagi berjualan di sana. Jadi masih tetap aja kondisi, dan infrastruktur ini kan makin memburuk. Makin memburuk karena memang perawatannya cukup mahal. Jadi kalau saya bisa bandingkan skenario di negara-negara lain, negara-negara maju ini kan pembangunan elevasi di atas lahan yang sebenarnya ini kan pembangunan yang sebenarnya perencanaan yang gagal. Hampir banyak di kota besar di tahun 60-an. Jadi banyak kota besar di seluruh dunia, di Eropa, di Amerika, itu sudah mengakui bahwa pembangunan kayak skywalk gitu ya, atau flyover ya, ini skenario pembangunan yang kegagalan perencanaan pembangunan kota di tahun 60-an, 70-an. Mereka sudah menyadari itu. Akhirnya banyak tempat, kalau teman-teman bisa lihat, banyak tempat di banyak negara maju, dia menghancurkan flyover, menghancurkan jembatan-jembatan yang dia sifatnya tidak berguna untuk publik, gitu loh. Ya kan flyover itu gak hanya untuk manusia berjalan seperti skywalk, tapi flyover juga untuk kendaraan. Jadi itu banyak dihancurkan karena mereka tahu bahwa ini gagal, ini perencanaan kota yang gagal, yang dia lebih mengelaborasi tentang kendaraan bermobil, atau misalnya yaitu kalau skywalk konon katanya untuk warga juga mau berjalan kaki. Siapa yang mau berjalan kaki gitu di jalan Ciamplas itu gitu. Warga tidak membutuhkan akses berjalan kaki di wilayah yang memang selama ini menjadi destinasi wisata untuk di atas gitu. Dia harusnya diberikanlah koridor jalan kaki misalnya untuk di wilayah Ciamplas, seperti misalnya koridor pejalan kaki yang ada di Orchard di Singapura gitu ya. Itu kan lebih worth it gitu loh, lebih visible untuk orang, dan pedagang dibuatkan revitalisasi tempat-tempat berjualan yang lebih baik. Frans mengatakan kota Bandung seyogianya memiliki planning gallery, tempat di mana semua proyek pembangunan kota disajikan, didisplay, lalu akan diuji publik sebelum dieksekusi. Namun pada pembangunan skywalk ini tidak pernah terjadi. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bang Prasetyo dan tim Berita Inspira melaporkan.